Jadi penduduk, kartu penduduk, kita setuju kartu penduduk. Kartu penduduk itu beda dengan paspor. Mengapa? Orang asing pun boleh duduk di Indonesia. Maka nanti disebut nasionalitinya apa? Katakan orang Cina yang sedang kerja, ya China. Orang Arab yang sedang kerja di Indonesia tapi masih berkebangsaan Arab, Arab. Maka nasionaliti kita Indonesia. Jangan dicantumkan agama. KTP kok ada agama? Kalau ada agama nanti yang berpikiran macam-macam dicatat. Itu bukan kita. Nah, ini namanya tidak ada persatuan Indonesia. Mudah-mudahan didengar. Setelah didengar, Menteri Dalam Negeri merubah bentuk KTP. Hilangkan agama. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Sangat tegas, jelas, yang tidak memilih Islam, yang tidak mencari agama itu selain Islam, itu ditolak. Jadi hanya Islam. Saya kira logikannya sangat turunan logik gitu loh, dari konsep tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi yang pantas jadi Tuhan itu cuma Allah. Maka ajarannya pun yang disebut Islam ya satu-satunya dong. Masa Tuhannya Allah terus pakai ajarannya yang lain? Bagaimana? Nggak logik, nggak objektif, nggak sistematis jadinya. Sehingga tidak mungkin toleransi. Nah gitu loh. Itu teori saya tuh, objektivitas, sistematis, dan toleran. Kalau tidak objektif, dipastikan tidak bisa sistematis. Kalau sudah tidak sistematis, tidak mungkin orang bisa toleran terima. Tidak mungkin. Dalam apa aja. Kecuali ada unsur pemaksa. Tekanan politik, tekanan ekonomi, tekanan hukum. Kurang lebih 3 itulah kalau dijabarkan lebih jauh. Tapi yang perlu digarisbawahi, ini jangan sampai kita dianggap radikal dan intoleran sebagaimana yang sering dituduhkan. Bagaimana mau intoleran, orang Allah maunya begini kok? Tidak diterima, ditolak. Dan di akhirat dia rugi. Ya, di sini diistilahkan khosirin. Jadi dia di akhirat, fi akhirati minal khosirin. Nah gitu, rugi. Nah, ruginya itu gimana? Nah ini penting juga ini. Tidak bermaksud saya mengobrak-abrik doktrin yang siapapun, tapi kita sering doktrin demi nusa bangsa, bahkan demi negara, nyawaku siap. Sia-sia nanti kalau kau mati demi nusa bangsa, tidak karena Allah, tidak karena jihad fisabilillah, rugi kau di akhirat, ditolak amalannya. Nah itu serius itu konsekuensi logis berpikirnya. Jadi jangan lagi kita mengajarkan atau memberikan pengertian yang keliru. Ulama-ulama harus tegas di sini. Selain Islam ditolak. Hukum yang harus diberlakukan, kalau kita tadi konsisten tuh tauhidnya Allah, konsisten bertuhan hanya kepada Allah, la ilaha illallah, maka sistemnya harus Islam. Karena itu yang Allah mau, itulah agamanya. Inna dina indallahi Islam. Jadi sesungguhnya agama yang diridhoi Allah itu cuma Islam, nggak ada yang lain. Itu diteglasin tadi juga di Al-Maidah ayat 8, bukan Al-Maidah, Ali Imran 85. Jadi saudara, terutama para kiai ulama, kalau saya keliru mohon diluruskan. Saya tidak
berpretensi paling benar. Ini konsekuensi logis dari teori saya saja, objektif, sistematis, toleran. Ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama. Ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum. Jika perpu diterima, ya, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jadi Egy Sujana menginginkan, ya, di Indonesia cukup satu agama saja, yaitu Islam. Karena hanya Islam yang tidak bertentangan dengan sila pertama, katanya. Ya. Tentunya kita tahu dasar dia mengatakan demikian apa. Sila pertama bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam benaknya, ya, hanya satu-satunya agama yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa adalah Islam. Itu sebatas pengetahuan dia tentunya, dan juga itulah yang diajarkan oleh kitabnya, ya. Padahal sebelum Islam itu ada di abad ke-7, jauh sebelumnya itu agama Kristen dan agama Yahudi itu sudah mengenal yang namanya Tuhan yang Maha Esa, ya. Jadi bukan sesuatu yang baru. Tuhan yang Maha Esa itu bukan sesuatu yang baru bagi orang Kristen, ya, maupun orang Yahudi, begitu. Jadi ini orang terlalu berani karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, ya, karena dia belajar dari kitabnya yang juga informasinya banyak yang salah di situ, ya, tentang yang menginformasikan tentang agama Kristen atau agama sebelumnya Yahudi dan Nasrani disebutnya. Ya itulah yang dia imani, apa yang dikatakan oleh kitabnya, bahwa Tuhannya orang Nasrani itu 3. Ya, kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu 3. Halo, yang ngomong Tuhan orang Kristen 3 itu siapa? Coba carikan saya satu ayat saja di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan orang Kristen itu 3. Satu ayat saja cukup, ya, satu ayat saja cukup yang mengatakan bahwa Tuhan orang Kristen 3. Baiklah, saya akan mencoba untuk memberikan jawaban. Semoga ini bisa memuaskan semua pihak. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai informasi bagi teman-teman Muslim, ya, yang sejenis dengan Egy Sujana ini, yang belum tahu banyak tentang iman kekristenan, ya, untuk itu saya akan memberikan sedikit pencerahan, ya, supaya pikiran-pikiran sesat seperti yang dilontarkan oleh Egy Sujana ini tidak terulang kembali. Ya, kita tahu negara kita adalah negara kesatuan, ya, negara kesatuan Republik Indonesia. Apa arti kesatuan? Ya, kesatuan itu artinya terdiri dari banyak daerah, ya, banyak pulau-pulau, ya, terdiri dari Sabang sampai Merauke, banyak pulau-pulau, kemudian beragam-ragam adat istiadatnya, beragam-ragam agamanya, dan beragam-ragam juga budayanya, bahkan bahasanya. Begitu banyak terdapat bahasa-bahasa dan dialek-dialek yang berbeda-beda, ya teman-teman. Karena negara kita ini adalah negara pluralistik, ya, jadi pikiran sesat Egy Sujana ini sangat mustahil
untuk diterapkan. Tapi bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah apakah benar Pancasila sila pertama ini bertentangan dengan semua ajaran agama yang ada selain Islam. Tahu dari mana Egy Sujana bertentangan? Apakah Anda sudah mempelajari semua agama yang ada? Karena kalau Anda tanya semua agama yang resmi di Indonesia ini, kalau Anda tanya Tuhannya itu banyak atau esa, hampir semua akan menjawab Tuhannya esa. Ya, hampir semuanya akan menjawab Tuhannya esa. Nah, tapi apakah Tuhan yang esanya sama? Nah, itu persoalan lain. Ya, itu persoalan lain, dan itu penjelasannya nanti adalah penjelasan teologis. Karena Tuhan setiap agama itu pasti berbeda-beda, tidak sama. Karena Tuhan yang satu tidak mungkin menurunkan pengajaran yang berbeda-beda. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang konsisten. Ya, tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. So, teman-teman, apakah betul hanya Islam ya yang tidak bertentangan dengan sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa dengan konsep tauhid. Disitulah mereka melihat ya, karena Islam itu konsep ketuhanannya tauhid, jadi cocok dengan sila pertama, begitu. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, lebih teliti lagi, ya, kita kritisi lagi, kita analisa lagi, ini masih bisa diperdebatkan. Apakah tauhid itu memang Tuhannya Esa atau bagaimana? Masih bisa diperdebatkan. Karena tidak putus hanya dengan judul gitu. Tauhid, berarti Tuhannya Esa satu. Tapi bagaimana faktanya? Tuhannya orang Kristen itu adalah Allah yang Esa. Kalau kita kumpulkan kata Esa antara Alkitab dengan Al-Quran, kayaknya di Alkitab lebih banyak menulis kata-kata bahwa Allah itu Esa. Lebih banyak. Karena jangan salah, sebelum Islam ada, saya ulangi, di abad ke-7, itu Alkitab itu sudah ada duluan. Orang Yahudi, orang Kristen itu sudah menyembah kepada Allah yang Esa. Jadi bagi kami, Allah yang Esa itu bukan sesuatu yang baru. Bukan barang baru lagi. Ya, bukan barang baru. Bukan sesuatu yang wow gitu, biasa aja. Memang Allah itu Esa. Begitu. Ya. Apa buktinya? Kita kalau membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, banyak sekali kita menemukan Allah Alkitab itu memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya sebagai Allah satu-satunya. Ya. Bahkan kita sering diingatkan, tidak ada Allah lain selain daripadaku, katanya. Ya, tidak ada Allah lagi dibentuk selain daripadaku. Ya, jadi selain dari Allah Alkitab, tidak ada lagi Allah yang lain. Apapun namanya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apakah benar tuduhan yang diarahkan kepada eksistensi ketuhanan Kristen, bahwa Allah orang Kristen itu atau Tuhan orang Kristen itu tiga, apakah itu benar? Mari kita lihat, mari kita uji, mari kita selidiki.
teman-teman, kalau kita membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu, maka kita akan menemukan satu pribadi yang disebut Bapa. Kalau kita baca lagi Alkitab dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, maka kita akan menemukan satu pribadi lagi, yaitu anak, yaitu Yesus Kristus atau Putra. Ketika kita membaca lagi Alkitab dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, maka kita akan menemukan satu lagi pribadi, yaitu Roh Kudus. Apakah ini yang mereka katakan bahwa Tuhannya orang Kristen itu 3, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Atau ada juga yang mengatakan Tuhan orang Kristen itu 3, yaitu Bapa, Yesus, dan Maria? Entah mana yang mereka maksudkan. Ya, yang pasti semuanya salah besar, ya. Tuhan orang Kristen itu Esa dalam satu kesatuan, ya, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Ketiganya tidak bisa dipisahkan, tetapi bisa dibedakan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus hakikatnya satu, yaitu Allah. Tapi dalam 3 pribadi. Bapa bertahta di sorga. Putra itu adalah firman-Nya yang menjadi manusia untuk mengeksekusi rencana penyelamatan Allah di dunia ini dengan cara firman-Nya datang menjadi manusia, kemudian mati di kayu salib untuk menggantikan manusia berdosa yang percaya kepadanya untuk dihukumkan. Jadi dia menanggung hukuman saya dan hukuman semua saudara-saudara yang percaya kepadanya. Di luar itu, hukuman harus ditanggung sendiri dan Anda kekal di dalamnya, yaitu di neraka. Dosa tidak bisa menghampiri surga, walaupun setetes pun. Karena surga itu adalah tempat yang maha kudus, yang tidak terhampiri oleh setetes dosa pun. Jangan berharap Anda sudah masuk ke neraka kemudian bisa keluar lagi. Jangan berharap, ya, tidak akan pernah bisa. Hati-hati dengan tipu muslihat iblis. Jadi teman-teman, apa buktinya? Allah Alkitab itu Esa, Allah orang Kristen itu Esa. Ya, jangan manusia yang mengatakannya, tapi harus Allah itu sendiri yang menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Allah yang Esa, satu-satunya. Kalau manusia yang mengatakannya itu belum kuat, ya, belum kuat. Ya, karena manusia itu bisa salah dan persepsinya bermacam-macam antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Tetapi Allah itu sendiri yang harus mengatakan, menyatakan dirinya seperti apa Dia. Itulah sebab kita hanya bisa mengenal Allah sejauh Allah itu memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya kepada kita. Kita tidak bisa tahu lebih dari apa yang dinyatakan Allah tentang dirinya.
Karena pikiran kita yang secuil ini, otak kita yang cuma sekepal ini tidak akan sanggup untuk memahami Allah itu yang maha besar, yang maha dahsyat. Ya, jadi manusia hanya bisa mengenal Allah sejauh Allah itu memperkenalkan dirinya kepada manusia. Bagaimana caranya Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia? Tentunya awalnya adalah kepada para nabinya, kepada para rasulnya. Kemudian nabi dan rasul ini menuliskan itu semua di dalam sebuah kitab. Nah, kitab itulah yang ada di tangan kita semua sekarang ini. Sekarang kita lihat apa pernyataan Allah tentang dirinya. Apakah benar dia itu adalah Allah yang Esa? Jauh sebelum Islam ada. Ya, jauh sebelum ada Islam. Ribuan tahun sebelumnya. Allah sudah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang Esa dan sudah disembah ya oleh Abraham, Ishak dan Yakub dan oleh seluruh orang Kristen. Mari kita lihat. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, baiklah kita akan melihat apa pernyataan Allah yang Maha Esa ini ya tentang dirinya. Kita akan membuka Yesaya 45 ayat 21 sampai 23. Saya akan membacakan untuk saudara semua. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purba kala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku, Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri aku telah bersumpah. Dari mulutku telah keluar kebenaran, yaitu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Teman-teman, hal apa saja yang harus kita garis bawahi dari ayat ini, teman-teman? Pertama, tidak ada Allah selain Allah Jehovah yang berfirman ini. Dia katakan, tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil, juru selamat. Tidak ada kecuali aku. Jelas? Allah yang berfirman di Alkitab ini adalah juru selamat atau Mesias atau Kristus. Ya. Dia adalah juru selamat. Allah yang adil dan juru selamat. Dan tidak ada yang lain kecuali aku. Garis bawahi, dia adalah juru selamat. Kemudian, Allah ini berkata lagi, berpalinglah kepadaku, biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Teman-teman, amanat agung diperintahkan oleh Tuhan Yesus supaya disampaikan, diberitakan
sampai ke ujung-ujung bumi. Ya, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Ya, semua makhluk. Ya. Bahkan dikatakan, jadilah saksi-saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Perintahnya sama. Ya. Semua orang harus mendengarkan keselamatan yang datang daripadanya. So, demi aku sendiri aku telah bersumpah. Ya. Dari mulutku telah keluar kebenaran, yaitu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Garis bawahi, Allah Alkitab tidak pernah bersumpah demi ciptaannya. Ya, apakah itu demi bintang yang terbenam, apakah itu demi bulan, demi apapun. Tetapi Allah yang Esa ini bersumpah demi dirinya sendiri. Bedakan dengan yang lain. Ya. Yang lain boleh mengaku Allah, tetapi beda. Sifatnya berbeda. Ya. Allah Alkitab, demi aku sendiri aku telah bersumpah. Ya, jadi dia tidak bersumpah demi bintang yang terbenam, atau demi bulan, atau demi apapun ciptaan. Ya, karena tidak ada lagi yang lebih tinggi dari dia. Ya, kemudian dia mengatakan bahwa semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Ya, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Artinya, manusia ya akan menyembah Allah yang Esa ini dalam segala bahasa, bukan hanya pakai satu bahasa saja. Ya, jadi Allah yang Esa yang di Alkitab ini mengizinkan semua umat manusia ini menyembah Dia, memuji Dia, ya, berdoa kepadanya dalam bahasanya masing-masing. Ya, dalam bahasa masing-masing. Setiap bangsa memiliki bahasa yang berbeda-beda. Jadi Allah yang Esa yang ada di dalam Alkitab ini tidak memakai satu bahasa. Ya. Jadi semua manusia dari berbagai bangsa boleh menyembah Dia dengan bahasa masing-masing. Jelas sekarang perbedaannya? Ini dituliskan ribuan tahun sebelum Islam ada. Apalagi sebelum Egy Sujana mengatakan bahwa hanya Islamlah yang tidak bertentangan dengan sila pertama. Hanya Islamlah yang punya Tuhan yang Maha Esa itu. Hari ini perkataan itu harus diralat. Ya. Harus diralat. Bahwa Tuhan Alkitab, Allah Alkitab itu adalah Allah yang Esa. Itu pernyataan dari Allah itu sendiri. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan di Perjanjian Baru. Apakah orang Kristen menyembah Allah yang sama dengan yang ada di kitabnya orang Yahudi? Ya, Yesaya itu ada di Perjanjian Lama. Kitab Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya. Karena ada yang akan komplain lagi bahwa orang Kristen itu meminjam Tuhannya orang Yahudi. Ada-ada saja ya mereka ya meminjam Tuhannya orang Yahudi. Dia tidak tahu bahwa Injil atau Perjanjian Baru itu adalah kelanjutan ya dari Taurat
dan Zabur. Ya, itu kelanjutannya. Begitu. Kitab orang Yahudi itu Perjanjian Lama. Kitab orang Kristen itu Perjanjian Baru. Kedua-duanya berhubungan, ada garis merahnya, tidak terputus. Ya. Perjanjian Baru adalah kelanjutan dari Perjanjian Lama. Begitu. Ya. Oke, teman-teman. Kita akan lihat, kita akan buktikan apakah orang Kristen menyembah Allah yang tadi tidak, yang berfirman di kitab Yesaya itu, yaitu Allah yang Esa, Juru Selamat. Ya, jadi kalau ada Allah mengaku-ngaku Allah yang Esa tapi tidak pernah mengatakan dia Juru Selamat, berarti dia bukan Allah yang ini ya, yang berfirman di Alkitab. Oke, kita akan lihat. Saya tidak bosan-bosannya untuk membacakan ayat ini, ya, karena ini adalah fakta yang tidak bisa lagi diganggu gugat, ya, bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lukas 2 ayat 11. Ini adalah kesaksian dari malaikat sendiri. Kesaksian malaikat jauh lebih tinggi, lebih akurat dari kesaksian manusia. Ya, kesaksian seorang malaikat itu tidak bisa diremehkan. Ya, itu kesaksian yang paling kuat, tidak bisa diruntuhkan. Ya, Lukas 2 ayat 11 mengatakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Ya, Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Siapa tadi Juru Selamat? Tadi dikatakan bahwa Akulah Allah yang adil, Juru Selamat. Tidak ada yang lain kecuali Aku. Ingat ya, Juru Selamat itu adalah Allah yang adil, Allah yang Esa, yang tadi berfirman di kitab Yesaya. Dan sekarang dia lahir bagi kita, yaitu Juru Selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Jelas? Ini tidak perlu diperdebatkan lagi, karena ini sangat terang benderang dan sangat jelas, ya. Bukan alegoris atau bukan bahasa perumpamaan, tetapi ini adalah bahasa yang sangat-sangat clear, ya teman-teman. Nah, jadi Juru Selamat itu sudah lahir, yaitu Kristus, Tuhan. Ya, kemudian kita lihat apakah para rasul Kristus mengimani Allah yang berfirman di Yesaya tadi, yaitu Allah yang Esa, Juru Selamat. Allah yang Esa, Juru Selamat. Kita lihat Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Ini pengakuan iman dari Rasul Kristus, rasul-rasulnya Tuhan Yesus. So teman-teman, kita bisa lihat lagi di Titus 3 ayat 4. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia. Ya, jadi rasul-rasul Tuhan Yesus mengimani Allah yang Esa, Juru Selamat. Ya. Di Titus 2 ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus
Kristus. Jadi Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi para rasul sudah bersaksi bahwa Allah yang maha besar itu adalah juru selamat dan dia itu adalah Yesus Kristus. Paham sampai di sini? Itulah Allah yang Esa. Ya. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu hakikatnya, yaitu Allah. Jadi teman-teman, sangat mengada-ada ya jika Egy Sujana hanya mengerti yang tidak bertentangan dengan sila pertama dari Pancasila itu adalah Islam. Halo. Setelah penjelasan saya ini, semoga Anda punya pengetahuan yang lebih baik tentang Allahnya orang Kristen. Bahwa Allah kami adalah Allah yang Esa, bukan tiga. Ya, tidak ada, Tuhan itu tidak tiga, tidak empat, tidak dua, tapi satu. Allah yang Esa, Allah yang maha besar, juru selamat, Yesus Kristus. So teman-teman, semua agama ya ingin dibubarkan oleh Egy Sujana. Dan ingat, dia menutup mata bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk, ya, Bhinneka Tunggal Ika, negara yang terdiri dari banyak ras, suku, dan agama. Mana mungkin semua akan Anda lenyapkan. Sebenarnya ini sangat mudah untuk dipahami, ya, bahwa dia sedang merintis, ya, sedang mengarah kepada negara khilafah. Itu saja. Untuk itu teman-teman, harus hati-hati dengan orang seperti ini. Dan pemerintah juga, ya, harus bersikap tegas. Harus bersikap tegas terhadap yang namanya intoleransi yang sekarang semakin membabi buta. Saudara Egy Sujana, Anda harus tahu, Indonesia adalah negara pluralis, beragam. Tidak mungkin sila pertama itu ya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Di pasal 29 ayat 1 dan 2 itu menjamin, negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Itu dijamin secara konstitusi. Lalu Anda mau hapus semuanya ini? Makanya saya katakan, dia ini sebenarnya ingin mendirikan negara khilafah. Ya, semua akan diamandemen semua. Undang-Undang Dasar 1945 itu akan diamandemen semua nanti oleh mereka. Ya, yaitu dengan memakai hukum syariat Islam. Kalau pemerintah tidak tegas dengan orang-orang seperti ini, saya katakan sekali lagi, bom waktu. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Saya sedang membebaskan lahan
ya kurang lebih 25 hektar, tempatnya sangat strategis untuk pergerakan pendidikan bertaraf Indonesia yang melanglang buana di seluruh dunia. Melanglang buana itu artinya menjajah projo, Milanggori akan menampilkan Satrio Wirotomo menang tanpa ngasorake, terus ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Itulah identitas Indonesia. Mengapa Indonesia? Politik identitasnya itu. Ya memang Indonesia. Saudara-saudara harus bangga menjadi bangsa Indonesia karena punya budaya antar bangsa. Coba dasarnya itu universal. Semua agama ada di Indonesia punya rumah. Maka sudah jangan cerita agama lagi. Cerita kemanusiaan yang adil dan beradab. Cerita persatuan. Itulah identitas Indonesia. Maka nanti KTP-nya kita usulkan dari lembaga karismatik ini. Tempat pendidikan. Kalau membuat KTP sudahlah jangan dicantumkan agama. Ikuti saja seperti di paspor. Nggak ada agama. Nggak geger, paspor nggak ada agama. Jadi penduduk, kartu penduduk, kita setuju kartu penduduk. Kartu penduduk itu beda dengan paspor. Mengapa? Orang asing pun boleh duduk di Indonesia. Maka nanti disebut nasionalitinya apa? Katakan orang Cina yang sedang kerja. Ya China. Orang Arab yang sedang kerja di Indonesia tapi masih berkebangsaan Arab. Arab. Maka nasionaliti kita Indonesia. Jangan dicantumkan agama. KTP kok ada agama? Kalau ada agama nanti yang berpikiran macam-macam dicatat. Itu bukan kita. Nah ini namanya tidak ada persatuan Indonesia. Mudah-mudahan didengar, setelah didengar, Menteri Dalam Negeri merubah bentuk KTP. Hilangkan agama. Karena sudah punya rumah ketuhanan yang Maha Esa. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.